Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Barokah dan rekan saya Suci Rahayu. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan perancangan basis data perkembangan COVID-19 dan vaksinasi. Untuk parameter penilaian proyek besar mata kuliah basis data atau pratikum, di sini kita ada 8 parameter. Yang pertama, tentukan lokasi atau tempat untuk merancang database atau real-case. Yang kedua, permasalahan yang timbul sehingga perlu dibuat basis data. Yang ketiga, ada berapa dokumen atau hard copy yang diperlukan untuk merancang basis data. Yang keempat, buat normalisasi datanya setiap dokumen yang ada minimal 3NF atau BCNF. Yang kelima, buatlah diagram ERD-nya dari hasil normalisasi data yang telah dilakukan. Yang keenam, terapkan ke dalam database dari hasil perancangan diagram ERD yang telah dibuat. Yang ketujuh, buatlah rancangan struktur tabel dari database yang telah dirancang. Yang kedelapan, ada implementasikan SQL dengan query atau perintah. Untuk parameter pertama itu ada tentukan lokasi atau tempat untuk merancang database atau real-case. Sesuai dengan tugas besar yang akan kita buat dengan judul perancangan basis data, perkembangan COVID-19 dan vaksinasi, maka lokasi atau tempat untuk merancang database yang kami ambil, datanya itu dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia melalui website berikut. Selanjutnya, parameter kedua, permasalahan yang timbul sehingga perlu dibuat basis data. Perkembangan virus COVID-19 dan vaksinasi biasanya disajikan menggunakan statistik kelonjakan dan melalui data di internet saja. Karena hasil perkembangan virus COVID-19 dan vaksinasi dilaporkan dalam bentuk statik dan data saja, sehingga masyarakat luas tidak dapat mengakses data dengan mudah, terlalu rumit untuk memahami statistik, dan bisa berlebihan. Akibatnya, data yang akurat tidak dapat diperoleh. Mengantisipasi kondisi ini, kita memerlukan sistem baru untuk memudahkan masyarakat mengakses perkembangan data virus COVID-19 dan vaksinasi. Perancangan ini dilakukan untuk merancang suatu sistem database yang mengelola data perkembangan virus dan vaksinasi di setiap provinsinya. Untuk parameter ketiga itu, ada berapa dokumen atau hard copy yang diperlukan untuk merancang basis data. Di sini pada kasus kami ini ada 2 dokumen yang kita ambil untuk membuat database dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia melalui website tersebut. Selanjutnya, parameter keempat. Buat normalisasi datanya setiap dokumen yang ada minimal 3NF atau BCNF. Bentuk tidak normal atau anormalis. Bentuk tidak normal atau anormalis merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Jadi tabel di bawah ini masih merupakan data yang utuh, belum dikelompokkan. Selanjutnya ada post normal form atau normalisasi yang pertama. Dalam tabel pada normalisasi pertama, terdapat kumpulan data dari kasus corona dan vaksinasi. Ini merupakan kelanjutannya. Selanjutnya ada normalisasi yang kedua. Dalam normalisasi kedua, sudah termasuk pengelompokan secara umum. Jadi tabel kasus corona sendiri dan tabel vaksinasi sendiri.
Nah, ini contoh tabel vaksin yang sudah dikelompokkan secara umum. Selanjutnya masuk ke normalisasi yang ketiga. Dalam normalisasi ketiga, sudah termasuk ke dalam pengelompokan yang khusus. Jadi, untuk tabel vaksin pertama sendiri, tabel vaksin kedua sendiri, tabel yang dirawat pada kasus corona sendiri, tabel terkonfirmasi pada kasus corona sendiri, tabel yang sembuh pada kasus corona sendiri, dan tabel yang meninggal pada kasus corona pun sendiri. Untuk parameter kelima itu adalah buatlah diagram IRD yang IRD-nya dari hasil normalisasi data yang telah dilakukan. Untuk bentuk diagram IRD-nya sendiri bisa seperti ini. Jadi pada umumnya itu terdapat dua tabel, yaitu tabel kasus COVID dan vaksin. Lalu pada tabel kasus COVID itu dibagi lagi menjadi 4 tabel, yaitu terkonfirmasi, meninggal, dirawat, dan sembuh. Lalu untuk tabel vaksin itu dibagi menjadi 2, yaitu tabel vaksin 1 dan tabel vaksin kedua. Untuk tabel dirawat itu untuk tabel kasus COVID sendiri itu di dalamnya itu terdapat meninggal, dirawat, provinsi, sembuh, dan terkonfirmasi. Lalu untuk vaksin untuk kasus untuk dirawat sendiri itu di dalam tabelnya itu terdapat provinsi dan dirawat. Lalu untuk tabel sembuh itu terdapat provinsi dan sembuh. Lalu untuk tabel terkonfirmasi pada kasus COVID itu di dalamnya itu terdapat provinsi dan terkonfirmasi. Lalu untuk tabel meninggal pada kasus COVID itu di dalamnya itu terdapat provinsi dan meninggal. Lalu untuk vaksin pertama itu di dalam tabelnya terdapat provinsi dan vaksin pertama, dan tabel kedua di dalamnya itu terdapat provinsi dan vaksin kedua. Selanjutnya parameter yang keenam. Terapkan ke dalam database dari hasil perancangan diagram IRD yang telah dibuat. Untuk membuat database-nya sendiri, di sini kita menggunakan create database dengan nama database_corona. Kemudian kita juga menggunakan tabel kasus corona yang isinya itu ada provinsi, dirawat, terkonfirmasi, sembuh, dan meninggal. Kemudian kita juga menggunakan tabel daftar vaksin yang isinya itu ada vaksin, SDM kesehatan, petugas publik, lansia, masyarakat umum, usia 12-17 tahun. Kemudian kita juga menambahkan tabel vaksin provinsi yang isinya itu ada nomor, provinsi, vaksin pertama, dan vaksin kedua. Yang terakhir, kita juga menggunakan tabel target vaksin, di mana isinya itu ada vaksin, SDM kesehatan, petugas publik, lansia, masyarakat umum, usia 12-17 tahun. Untuk parameter ketujuh itu, buatlah rancangan struktur tabel dari database yang telah dirancang. Untuk struktur tabel itu terdapat, di dalam tabelnya itu terdapat nama file, tipe data, ukuran, dan keterangan. Lalu untuk tabel pada struktur tabel ini, itu mencakup semua tabel, yaitu ada tabel kasus corona, tabel vaksin, tabel dirawat pada kasus corona, tabel terkonfirmasi pada kasus corona, lalu ada tabel sembuh pada kasus corona, tabel meninggal pada kasus corona,
Lalu ada tabel vaksin pertama dan tabel vaksin kedua. Parameter ke-8 ada mengimplementasikan SQL dengan query atau perintah. Yang pertama itu ada DDL atau Data Definition Language, digunakan untuk menentukan data tabel atau menampilkan. Di dalam DDL terdapat 3 perintah, yaitu ada create, alter, dan drop. Kemudian ada DML, Data Manipulation Language, digunakan untuk mengambil atau mengubah data. Di dalam DML terdapat 4 perintah, yaitu select, insert, update, dan delete. Kemudian ada DCL, atau Data Control Language, digunakan untuk melindungi dan menjaga data. Di dalam di dalam DCL terdapat 2 perintah, yaitu ada grant dan revoke. Kemudian ada TCL, atau Transaction Control Language, digunakan untuk melindungi dan menjaga data. Di dalam TCL terdapat 2 perintah, yaitu ada commit dan rollback. Yang pertama itu ada DDL atau Data Definition Language. Perintah pertama itu ada create. Fungsi dari create database di samping itu berfungsi untuk membuat database baru. Lalu DB Corona itu merupakan nama dari database yang kita buat. Untuk fungsi dari create tabel kasus corona di samping itu berfungsi untuk membuat tabel pada database. Lalu varchar dan ini itu merupakan tipe data untuk membentuk tabel. Lalu ada provinsi, dirawat, terkonfirmasi, sembuh, meninggal, vaksin, SDM kesehatan, petugas publik, lansia, masyarakat umum, usia 12-17 itu merupakan nama variabel pada tabel di database. Lalu yang kedua itu ada perintah alter. Perintah alter itu digunakan untuk mengubah struktur tabel. Yang pertama itu ada perintah alter tabel daftar vaksin, ADD anak, integer 10. Itu ada perintah untuk menambah kolom anak pada tabel daftar vaksin. Lalu ada yang kedua itu ada perintah alter tabel daftar vaksin drop anak. Itu ada perintah untuk menghapus kolom anak pada tabel daftar vaksin. Yang ketiga itu ada perintah drop. Perintah drop ini digunakan untuk menghapus database, tabel, view, dan indeks. Perintah drop database DB Corona itu adalah perintah untuk menghapus database DB Corona. Lalu untuk perintah perintah drop tabel target vaksin adalah perintah untuk menghapus tabel target vaksin. Selanjutnya ada DML, Data Manipulation Language. Yang pertama itu ada perintah select. Fungsi dari select from digunakan untuk menampilkan atau untuk melihat atau menampilkan data yang telah dimasukkan. Perintah select from kasus corona where Provinsi DKI Jakarta digunakan untuk menampilkan data dari Provinsi DKI Jakarta. Perintah select sum dirawat as jumlah pasien dirawat from kasus corona digunakan untuk menghitung seluruh jumlah pasien yang dirawat karena COVID-19 pada setiap provinsi yang terdapat pada tabel database. Kemudian ada select provinsi, vaksin 1, vaksin 2, from vaksin provinsi, where Provinsi Kalimantan Barat digunakan untuk menampilkan data dari Kalimantan Barat pada tabel vaksin provinsi. Kemudian ada perintah insert. Fungsi dari insert itu digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel.
Yang ketiga ada perintah update. Perintah update kasus corona set dirawat 2474 where Provinsi DKI Jakarta digunakan untuk mengupdate data pada tabel dirawat pada Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, perintah update vaksin provinsi set Provinsi NTT where Provinsi Nusa Tenggara Timur digunakan untuk mengupdate nama dari Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi NTT. Yang terakhir ada perintah delete. Fungsi dari delete digunakan untuk menghapus data dari tabel sesuai dengan perintah yang dibuat. Perintah delete from kasus corona where dirawat kurang dari 100 digunakan untuk menghapus data pasien yang dirawat kurang dari 100 orang pada setiap provinsinya. Kemudian ada delete from vaksin provinsi where Provinsi Papua digunakan untuk menghapus data pada Provinsi Papua pada tabel database. Terus selanjutnya itu ada DCL atau Data Control Language. Yang perintah pertama itu ada clean. Dalam bentuk umum di atas, admin database memberikan hak akses untuk select, update dalam database kepada user 1 dan user kedua. Sebenarnya, di dalam green masih terdapat fungsi create, select, update, dan delete yang dapat diberikan hak aksesnya kepada user. Lalu yang kedua itu ada revoke. Pada dalam perintah revoke, di atas database admin memberikan larangan akses kepada user 1 dan user 2 untuk perintah select dan update. Dalam sebuah database, untuk perintah select dan update dalam sebuah database. Jika misalnya user 1 dan user 2 diberikan hak akses untuk delete, maka user 1 dan user kedua masih dapat melakukan perintah delete, karena perintah yang dicabut hanya untuk select dan update. Yang terakhir ada TCL atau Transaction Control Language. Yang pertama itu ada perintah commit. Perintah commit digunakan untuk menyimpan transaksi secara permanen di database. Saat melakukan perintah DML seperti insert, update, delete, transaksi sebenarnya belum dilakukan secara permanen. Artinya, operasi tersebut masih bisa di rollback atau dibatalkan. Selanjutnya ada perintah rollback. Perintah rollback digunakan untuk mengembalikan database ke bentuk awal atau commit terakhir. Dalam suatu rangkaian operasi data, jika ada satu atau lebih operasi yang mengalami kegagalan, maka kita mengembalikan seperti ke bentuk semula menggunakan perintah rollback. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan salah perilaku. Mohon maafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.